Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAU USD bersama Amandana, dan ini adalah analisa XAU USD pada hari ini tanggal 27 Februari 2025 hari Kamis. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi belum subscribe, hidupkan lonceng dan di-share ke yang lain. Oke. Di sini kemarin siapa ada ikut buy juga kemarin siang ya, kemarin sore di sini kemarin sudah dikasih 2 kali entry, 2 kali profit. Jadi sebenarnya kalian sudah profit juga. Oke, kemudian kemarin saya ada open juga itu di Bitcoin. Ya, jika kemarin ada yang ikut nge-sell Bitcoin, kalian itu sudah dapat lumayan besar. Ini nge-sellnya dari harga 88.500 sampai take profit di 85.120. Bahkan penurunan kemarin Bitcoinnya itu adalah sampai di 82.189. Jadi kalau ada yang nge-sell di sini, stop lossnya kecil, maksimal profit kemarin bisa sampai resiko 3,5. Itu gede banget. Ya, jadi kemarin live streamingnya kita berhasil bisa lumayan besar dari segi kripto, karena jarang banget saya untuk bisa share open posisi di kripto ya. Oke, hari ini bagaimana? Sekarang sudah hari Kamis, besok sudah hari Jumat, penutupan minggu sekaligus penutupan bulan. Oke, jadi kalau kalian ingin skip trading sekali lagi untuk di bulan ini, karena mengingat sudah mau penutupan bulan, penutupan minggu juga kan, it's okay, nggak masalah. Tapi kalau kalian masih ingin nge-buy, nge-sell pada kesempatan hari ini sampai besok ya kan, diperbolehkan juga, nggak masalah ya. Secara news kemarin kita melihat data dari new home sales itu mengalami penurunan ekstrim. Bahkan di sini kemarin saya kagetnya adalah jauh sekali perbedaannya. Karena kalau dilihat kemarin itu data new home sales-nya kan direvisi naik memang ya, dari angka 698.000 direvisi naik ke 734. Keluarnya sih lebih rendah, itu di 657.000, tetapi perubahan month of month-nya itu jauh sekali perbedaannya. Revisi sebelumnya dari 3,6 ke 8,1 memang itu gede sekali juga. Tapi dari 8,1 keluarnya sekarang adalah minus 10,5. Jadi bisa saya katakan dari segi sektor properti ataupun dari sektor perumahan itu mengalami drop yang sangat signifikan. Ya, berarti dari segi housing atau enggak properti tadi yang saya katakan, atau enggak tanah atau nggak rumah ya, itu benar-benar sedang gawat darurat sih, karena perbedaannya ini bisa sampai minus 10%. Ini turunnya juga jauh dari data sebelumnya, juga direvisi bahkan lebih rendah juga. Jadi benar-benar kemarin tuh luar biasa data negatifnya buat USD gitu kan ya. Tapi sekali lagi dampak ke goldnya nggak ada ya, karena untuk sekarang pandangan gold itu bukan dari segi kalender ekonomi ya, itu beda cerita. Jadi kalau hari ini kita ada news seperti biasa hari Kamis, yaitu tentang data unemployment claim. Tetapi yang lebih menariknya adalah nanti malam ada data tentang GDP growth rate estimasinya di kuartal kedua. Tapi bukan kuartal kedua sih sebenarnya ya, karena ini kan estimasi untuk kuartal pertama di tahun 2025. Tapi ini masih estimasi ya. Estimasi Q4, sorry nih, ini Q4 ya. Kalau kalian lihat ini kan Q4. Jadi sebenarnya ini Q4 untuk kuartal di 2024 akhir ini sebenarnya. Kita akan lihat apakah pertumbuhan GDP-nya itu mengalami kenaikan atau penurunan. Kalau dilihat sih nanti malam itu GDP-nya diperkirakan akan turun dari 3,1 ke 2,3. Nah, inilah yang saya takutkan ya. Mengapa saya tidak peduli untuk gold itu bisa turun? Ya, secara market itu bukan market, secara fundamentalnya itu tidak make sense gold itu turun, itu aja. Karena kalau dilihat, kalau seandainya tingkat GDP di Amerika nanti malam estimasinya adalah turun dari 3,1 ke 2,3, kemungkinan ini bakal menjadi suatu hal yang sangat lampu kuning lah kemungkinan ya. Lampu kuning untuk perekonomian di Amerika. Kenapa? Yang pertama adalah dari segi inflasi. Inflasi di Amerika kita tahu itu kembali lagi naik.
kalau seandainya inflasi lagi naik, tetapi GDP growth rate-nya turun, dan The Fed itu tidak ingin untuk memotong suku bunga lagi pada kuartal pertama sampai kuartal kedua, atau bahkan sampai di tahun 2025 ini nggak memotong gitu kan, ini kondisi ekonomi di Amerika bakal kacau. Kemungkinan bisa mengalami yang namanya inflasi lagi, inflasi tinggi ya, atau enggak mengalami yang namanya stagflasi, yang dimana tingkat pertumbuhan malah turun tapi inflasi kembali naik dengan kondisi tingkat suku bunga yang tinggi. Ini sedikit bermasalah ini ya, literally bermasalah, karena sekali lagi mode yang diberikan oleh The Fed sekarang adalah mode defensif akibat dari Trump masalah tarif ya kan, karena tarif itu memiliki efek domino. Jadi The Fed itu memilih bertahan dari suku bunganya untuk tidak dipotong, tetapi risikonya pasti ada. Ya, jadi kalau seandainya memang GDP growth rate nanti malam drop, saya rasa tingkat pertumbuhan ekonomi di Amerika bakal jelek. Ya, ekonomi bakal jelek, ya otomatis USD bakal jelek, semua indeks bakal jelek. Kemungkinan gold juga akan bisa diseret turun ya. Bukan untuk dibeli untuk saat ini ya. Sekali lagi, gold itu memang in the end bakal tetap naik, cuman kalau dicari apakah ini harga yang bagus untuk dibeli, saya rasa belum. Itu aja sih. Ya, tapi dari segi sektor ekonomi di Amerika sekarang, saya rasa ini bukan sektor yang baik-baik saja. Kalau sampai GDP growth rate-nya itu turun lagi under 3% atau bahkan misalnya di bawah 2%, itu bakal gawat sekali. Oke. Kemudian dari segi tingkat initial jobless claim, di sini sih diperkirakan akan naik lagi ya, dari 219 ke 221 ribu, dengan tingkat keberlanjutannya adalah naik sedikit, hanya naik 1000. Kemudian di sini ada yang namanya durable goods order. Durable goods order diperkirakan akan flat, yaitu di 0,3%, sedangkan core durable goods-nya diperkirakan akan itu core-nya ya, sedangkan yang headline-nya adalah dari 2%, dari minus 2 ke 2%. Nah, ini kita akan lihat nanti malam. Jika GDP-nya memang jelek, kemudian tingkat properti jelek, inflasi yang naik, dari sektor pabrik ini bagaimana? Apakah dari sektor pabrik ini bisa naik? Kalau memang sektor pabrik ini bisa naik ya, menghasilkan barang tahan lama yang oke ya, kemungkinan masih bisa bertahan lah ekonomi di Amerika gitu kan, karena data terakhir itu kan dari segi manufakturnya naik, hanya segi services aja yang turun. Tapi untungnya sih tidak sampai under kontraksi, untungnya masih mengalami ekspansi di atas 50 semuanya ya kan. Jadi seperti itu. Oke, jadi hati-hati aja. Apalagi nanti malam di sini juga ada dari segi properti lagi, yaitu pending home sales. Pending home sales-nya diperkirakan bakal minus lagi nih. Ya, hati-hati nih. Kemudian di sini ada juga PCE, mana tadi ya? PCE prices dan core PCE prices. Ingat ya, sekarang sudah hari Kamis, besok adalah hari yang penting karena news besok adalah core PCE-nya, indeksnya ya. Sekarang kan dari segi harga, besok dari segi indeksnya. Dari segi harganya diperkirakan akan naik dari 2,2 ke 2,5, kemudian yang PCE-nya itu diperkirakan naik dari 1,5 ke 2,3. Jadi kalau ini dari segi harganya naik, kemungkinan besok ya, besok ini kan ada yang namanya core PCE price index-nya. Kemungkinan dari segi indeksnya bakal naik juga. Kalau indeksnya naik, kemungkinan ketika core PCE indeksnya naik, ya udah itu bisa menjadi faktor kalau semisalnya bulan depan, bulan Maret, data inflasi di Amerika bisa naik lagi. Inflasi naik lagi, otomatis The Fed nggak bakal ada cerita potong suku bunga. Ini kalau sudah kondisinya carut marut ya, kemungkinan ini hanya sebatas kemungkinan doang. Untuk sekarang memang XAUUSD di sini bisa saya katakan rada kurang mood untuk bisa naik. Tapi ya, ini saya katakan tapi ketika memang nanti data ekonomi Amerika itu buruk semua, orang-orang pasti akan beralih ke instrumen yang bersifat safe haven. Indeks dolar bersifat safe haven, yes, tetapi itu karena kejadiannya di Amerika, kemungkinan indeks dolar nggak bakal dilirik. Ya, kemungkinannya pasti dilirik adalah yen, kemudian Swiss, indeks Swiss ya, mata uang Swiss, kemudian terakhir untuk gold.
Kenapa terakhir untuk gold? Karena sekarang harga ini cukup mahal 2.900 ya. Tetapi jika memang nanti market itu memilih untuk gold sebagai nomor satu aset safe haven, ini bakal bisa lanjut lari gila lagi. Jadi kemungkinannya adalah jika memang gold dipandang sebagai aset safe haven nomor satu, ini bisa lari. Tetapi jika ini sebagai hanya sebatas alternatif dari safe haven, ini kemungkinan masih cenderung flat ataupun cenderung sideways dari range yang sangat besar kemarin di sini ya, dari 2954 sampai 2882. Kemungkinan range sideways-nya bakal sebesar itu sih. Ya, kemungkinan. Oke. Jadi gitu saya sekilas bikin apa namanya geopolitik dikit, geopolitik lagi apa namanya? Ekonomi di Amerika. Karena nanti malam itu GDP soalnya ya. Lumayan pasti akan berpengaruh. Oke, hari ini bagaimana? Well, kalau dilihat berarti kita punya satu resistance become support H4 yang tidak bisa kita pakai di sini berarti ya, dari 2908 sampai 2905. Ini tidak bisa dipakai. Berarti kenapa? Karena kemarin malam marketnya break di bawah, bukan retest, marketnya malah membuat bullish engulfing di sini. Jadi ini otomatis tidak bisa di respect. Apakah kalau gitu H4 kita punya minor supportnya? Kalau dilihat berarti kita tidak punya minor support di H4. Berarti kita langsung aja pakai dari resistance H4 di sini sampai ke true supportnya, termasuk support daily dari 2882 sampai 2873 ini ya. Jadi tetap secara bentukan chart ini masih belum berubah. Kalau kita update dari segi indikator, ini sekarang dari time frame daily. Dari time frame daily kalau kalian lihat memang secara RSI flat di sekitaran 60, belum turun under 50 ya. Karena historinya kalau ada RSI di bawah 50, contohnya adalah di sini ya. Untuk pertama kalinya RSI drop di bawah 50 bahkan sampai ke 40, marketnya itu drop jauh sekali. Kemudian ketika marketnya drop lagi sekali di bawah 50, marketnya juga drop dari 2652 sampai 2584. Memang ini indikasinya masih bisa naik. Tapi saya ingatkan lagi, kalau secara RSI daily market itu tidak ngebreak support daily-nya di sini. Ini menjadi valid supportnya sekarang di time frame daily. Walaupun ini RSI-nya turun dan stokastiknya mengindikasikan adanya momentum turun, ingat ini secara RSI memang sudah dikatakan overbought, tapi dari segi stokastik ini baru slow-nya doang yang di 74. Pas-nya yang di 74 tapi slow-nya masih di 80. Saya rasa penutupan hari ini akan menjadi kunci apakah stokastik akan bisa dikatakan overbought atau tidak. Dan ingat, jika kedua indikator ini turun tetapi harga tidak mau turun, itu beda cerita. Ya, ketika harga turun tetapi indikator tidak mau kebalik. Jika harga tidak mau turun tetapi indikatornya turun, ini saya bingung sendiri ya. Jika harga tidak mau turun tetapi indikatornya turun, ya, kemungkinan itu hanya sebatas untuk ngereset momentumnya untuk bisa naik lagi ke atas ya. Kalau ini memang marketnya tidak mau turun, tapi kalau momentumnya ada yang dimana market turun dibarengi dengan indikator yang turun, kemungkinan time frame besar kita melihat yang namanya koreksi ke bawah. Oke, jadi seperti itu. Secara daily ini batasannya masih sama, tidak ada perubahan ya. Kalau kalian mau paksa di mana kita taruh untuk apa ya, bisa dibilang ya, ini kan support daily, kemudian ini kan H4-nya ya kan. Kalau dicari lagi daily-nya ini bisa saya buat itu di sini sih, di 2907 ya. 2907 bisa menjadi, atau enggak ini deh ya, 2911 sampai 2907 ini adalah minor supportnya yang ada di daily. Ingat ini minor, jadi kalau seandainya ini di break di bawah 2907 hari ini, ada kemungkinannya marketnya bakal turun jauh sampai ke 2890 lagi. Tapi tidak menutup kemungkinan hari ini pun juga bisa turun jauh sampai 2898 atau enggak 2895 ya, bisa sampai sana. Secara H4 kita lihat sekarang, secara H4
Indikatornya mengatakan bahwa RSI masih stay di bawah 50, yang berarti indikasinya adalah marketnya belum ada kekuatan kuat untuk pulih kembali naik. Dan secara stokastik ini juga sama, masih under 50. Dan apakah bisa terjadi bullish divergence? Untuk sekarang dari segi H4 tidak ada. Ya, dari segi H4 tidak ada bullish divergence, sama sekali kosong. Jadi ya udah, selama H4 RSI tidak naik di atas 50 dan juga stokastik tidak naik di atas 50, ini market XAU-nya bakal kejebak. Itu aja ya. Jadi penentuan hari ini adalah daily. Kalau daily hari ini merah di bawah 2907, otomatis stokastik bakal turun ke bawah, RSI juga bakal turun ke bawah, kemungkinan H4 bisa lanjut turun sampai ke demand-nya ataupun support-nya yang ada di 2880, 2882. Oke, bisa sampai sana loh ya. Seperti itu. Oke, ingat ini 2911, 2907 adalah batas minor dari support daily-nya. Karena ini kan saya hapus karena kalau dipakai time frame H4 ini bakal kacau. Ya, jadi lebih baik ini saya hapus saja daripada bingung ngelihat marketnya, ya kan? Tuh, kalian lihat di H4 ini kacau banget marketnya, ya. Kalian mau pakai penutupan di sini salah, kalian pakai penutupan di sini salah, kalian pakai penutupan di sini salah, kalian pakai penutupan di sini terlalu jauh. Ya. Terlalu jauh. Tapi apakah di sini kita bisa pakai yang ini di 2896? Ya, bisa-bisa aja. Ya, bisa-bisa aja, tapi ini kan jauh banget dari penutupan candle kemarin, ya kan, dari 2901. Jadi saya rasa ini bisa menjadi minor selanjutnya, ya. Kemarin kan saya katakan minornya itu kan di sini ya, dari sini sampai di sini kalau nggak salah ya minornya. Jadi kalau ada break di bawah ini kan bisa lanjut turun, ternyata enggak. Berarti next minornya adalah ada di 2896 di sini, karena secara historinya ini mantul naik, kemudian drop ya, drop, break, kemudian terbang, ini drop kenceng, ini breakout ke atas, berhenti di sini, kemudian lari. Dan secara candlenya yang sekarang sih ini marketnya cuma nyentuh ekor-ekor doang ya. Tetapi secara penutupan candle, ini marketnya semakin lama semakin ke bawah. Jadi ada kemungkinan ini marketnya bakal bisa lanjut turun dan nanti bisa close lagi di bawah 2896. Ya, bisa seperti itu. Tapi sekali lagi, secara H4 ini marketnya masih dalam kondisi sideways. Apalagi daily itu bisa cenderung sideways ya. Kecuali ini level di break. 2876 di break. Kayaknya sih untuk 2876 kalau ada body close di bawah 2876 itu akan menjadi syarat marketnya bisa koreksi besar-besaran. Tapi kalau cuma di sweep doang itu masih kecil kemungkinannya bisa lanjut turun. Ya, saya worry ini cuma di sweep doang tapi lanjut naik lagi, wah itu beda cerita ya. Jadi kalau lebih baik adalah candle close di bawah 2876,8 atau nggak sekalian di bawah 2876 itu bakal mengindikasikan marketnya bisa koreksi ke bawah gila-gilaan. Ya, secara H4 seperti itu. Dan ini H4-nya masih sama ya. Untuk resisten 2918, 2923 dan ini terbukti kena lagi ke area support become resistennya di reject turun. Kalau kayak gitu, H4 bagaimana? H4 masih sideways dan H4 masih swing yang valid adalah yang ini. Ya, jadi kalau masih ngebuy, ngide buat ngebuy ya nggak masalah. Oke, kalau mau nge-sell otomatis bukan di time frame H4, kalian harus bukanya time frame H1 ke bawah. Nah, di sini ya. Apakah di sini bisa mengindikasikan terjadinya double bottom? Kemarin di grup Discord ada yang ngomong ya kan, apakah di sini bisa mengindikasikan namanya membentuk double bottom? Seharusnya kalau memang ini marketnya membuat double bottom kemarin malam itu ketika marketnya reject dengan bullish engulfing besar seperti ini, harusnya marketnya langsung terbang. Tapi apa yang terjadi setelah market membuat bullish engulfing selama 1, 2, 3, 4, 5 jam itu marketnya diam di tempat. Jadi ibaratnya kayak memang dipaksa naik tapi abis itu hilang momentumnya. Nah, ketika hilang momentumnya di sini dan sekarang marketnya reject turun, saya rasa ini tidak bisa dikatakan sebagai double bottom.
karena ini sudah cenderung untuk lanjut turun ke bawah. Oke, jadi tidak bisa ini dikatakan sebagai double bottom. Kalau dilihat berarti apakah kita bisa pakai level-level tertentu untuk di supportnya. Oke, kemarin di Discord ada yang nanya, di 2906 market sudah tutup di bawah di time frame H1. Memang ini sebagai resisten become support. Bisa di sell bisa, tapi kalau kalian ketika close di sini, ingat ya, ketika kalian trading, kalian itu harus ingat berapa resikonya dan alasannya kenapa. Kalau memang kalian ingin langsung sell di sini kemarin malam ya, ini bagian di Discord kemarin, bisa di sell bisa. Kemarin di Discord itu sudah saya katakan juga ya kan, yang buy jangan dulu, untuk yang nge-sell sabar. Itu dua kata yang berbeda loh ya. Jadi buy dulu, yang buy jangan dulu, yang sell sabar itu dua kata yang berbeda. Intinya berarti kalau ada saya katakan buy jangan dulu, itu berarti jangan pernah buy. Kalau saya katakan sell-nya sabar, kita tunggu marketnya sejatinya bisa retrace, baru bisa kita open posisi sell gitu kan. Karena kenapa? Karena ini ketika marketnya kencang seperti ini ya, kencang seperti ini, penempatan stop loss-nya kalian mau taruh mana? Oke, H1 close di sini kemarin malam ya kan, di 2905 open gitu kan. Kalian mungkin ngambilnya mungkin scalping. Oke. Scalping. Di mana kalian taruh stop loss-nya? Apakah stop loss-nya di sini? Karena kalau dicari candle hijau terakhir di M5 itu di sini loh. Di sini. Ini stop loss-nya 78 pip. Kalau scalping 78 pip saya rasa nggak masuk. Apakah bisa? Ya silakan. Kalau memang itu kalian mau resiko 78 pip tapi untuk scalping ya silakan. Tapi apakah gain-nya kemarin bagus? Ya secara kebetulan gain-nya kemarin bagus. Ya, karena drop kemarin malam itu sampai 1,9 rasionya. Tapi kalau menurut saya ketika sudah drop seperti ini ya, drop kayak kemarin gila gitu kan ya, langsung drop kencang ke bawah gini, plus kemudian next candle H1-nya itu langsung drop ke bawah lagi ya, langsung begini, saya better nggak ngambil sell. Walaupun memang momentumnya tuh kelihatan bakal kencang ke bawah, cuman saya tidak berani untuk mengejar market yang sedang kencang ke bawah. Saya prefer marketnya itu membuat ketika break antara konsolidasi atau membuat manipulasi naik kemudian drop, nah itu baru saya ambil posisi sell. Karena berulang kali jika kejadian seperti ini itu memang kejadiannya bagus, cuman jarang terjadi dan resiko untuk bisa benar itu tidak terlalu bagus. Ya, tapi sekali lagi kalau memang itu resikonya kalian bisa atur ya nggak masalah. Tapi kalau saya pribadi saya lebih prefer marketnya itu ketika drop kencang ada antara sideways atau manipulasi atau retest baru bisa ambil posisi sell. As simple as that. Jadi kalau tidak sesuai kriteria saya juga nggak mau ngambil. Kalau telat kayak begitu bagaimana? Ya udah, kalau memang tidak sesuai dengan kriteria saya nggak mau maksa untuk open. As simple as that gitu aja ya. Untuk hari ini bagaimana ya? Untuk hari ini oke, 2906 bisa kalian pakai sebagai resisten become supportnya juga di sini ya. Ya, sekitaran 2906,5 lah ya di sini. Secara time frame H1. Bisalah kalian pakai ini ya. Karena secara historinya ketika break, kalian lihat lagi nih ya. Ketika kencang drop seperti ini, break di bawah 2906,5, marketnya memang benar turun, tapi stop lossnya mau taruh di mana gitu kan ya. Tuh kayak begini. Oke, yang kayak begini bisalah ditaruh stop loss ya kan. Ketika di break benar, ini kan sideways ya. Sideways kemudian break. Nah, ini bisa di sell. Dengan kondisi stop lossnya kayak begini. Ya. Di sini taruh stop lossnya, untuk take profit silakan 1/1 gitu kan. Atur aja. Ini kondisi seperti ini bisa buat di sell. Tapi kalau kayak kemarin ini dropnya gila, saya prefer nggak ngambil. Itu hanya sebagai contoh aja ya. Kalau mau lebih ekstrim lagi bagaimana? Kalau mau lebih ekstrim ya untuk sekarang, kalau mau nge-sell itu saya rasa jika ada marketnya drop di bawah, bentar ya. Ini apakah trendline sudah di break? Oke, salah. Trendline sudah di break, berarti ini kemungkinan bisa lanjut turun.
Memang sih sejatinya kalau bisa di bawah 2905 ya kan. Cuman kalau kalian mau high risk sekali, tidak mau nunggu di area itu, di bawah 2913 ya. Di bawah 2913, ya ini berarti kena ya. Jadi di sini aja lah. Di bawah 2913,25. Ini kalau ada market drop di bawah itu secara H1, M30, M15 boleh lah ya. M15 boleh. M5 terlalu gawat. Ya, ini merupakan high risk banget nih kalau ada yang mau nge-sell di bawah 2913. Jadi kondisinya M15 itu close di bawah dengan candle yang benar ya, candle benar, break, kemudian retest, kemudian cari time frame M5 atau enggak M1 buat konfirmasi. Nanti kalian bisa nge-sell target sampai 2906. Dengan SL tergantung di mana kondisinya ya, tapi kalau kalian pengen nge-sell langsung instan tanpa ngelihat konfirmasi ya silahkan juga. Ingat ya, nge-sell hanya bisa dilakukan di time frame H1 ke bawah. Sisanya kalau H4 ke atas belum bisa. Oke, kalau mau nge-buy bagaimana? Kalau mau nge-buy, saya sih prefer di sini sekalian 2882 atau 2873, atau kalau kalian mau nekat nge-buy adalah di teritori 2896 ini kalau mau nekat. Ya. Kalau mau nekat di 2896 ini secara H4. Secara H1 ya, oke lah. Ya. Secara H1 oke lah kalau kalian mau nekat nge-buy di sini. Tapi kalau saya pribadi sih, saya sih prefer H4 begini ya. Begini close baru saya nge-buy. Kalau sudah begini baru saya ambil buy. Kalau sudah ke bawah ya saya prefer buat nge-sell, ngapain dipaksain gitu loh, karena ini H4-nya jelas banget ya kan. H1 M30-nya jelas banget marketnya itu kayak udah nggak kuat naik. Itu aja. Oke, jadi kalau ada yang nge-sell high risk banget di bawah 2913. Kalau mau yang lebih safety di bawah 2906. Jadi seperti itu. Oke. Jadi sekian aja untuk analisa XAU USD pada hari ini, dan ini marketnya langsung kencang. Terima kasih sudah nonton video sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Ingat, jika kalian menonton video ini dan marketnya sudah terlalu jauh, kalian jangan kejar marketnya. Kalau kalian ingin open posisi, ingat alasannya dan resikonya. Resikonya berapa, alasan kalian nge-sell itu kenapa, dan masuk kategori apa, apakah intraday, scalping, atau mau swing, terserah. Oke, sampai jumpa lagi di analisa harian XAU USD selanjutnya. Bye bye.